Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan rasanya gimana ya, hari Senin dengan kemenangan Persib itu menjadi ceria semua di awal Desember juga gitu ya, buat teman-teman yang sudah berangkat sekolah, yang sudah berangkat bekerja atau melakukan kegiatan yang lainnya. Ini sumringah banget lah pokoknya hari ini mah gitu ya. Insya Allah Persib menang mah membawa kebahagiaan untuk semuanya gitu ya teman-teman. Nah ini juga ada beberapa berita tambahan atau kabar tambahan dari updatean kita semalam, yang mana ya ini juga kita membawa oleh-oleh khas dari Madura, karena dari Madura ini beberapa kali pertemuan antara Madura menghadapi Persib Bandung kita selalu membawa hasil yang positif gitu ya. Dan alhamdulillah kali ini 3 poin yang sangat ditunggu-tunggu untuk bisa kita memperkecil jarak dengan pemuncak klasemen, yang mana ya pemuncak klasemen sementara Borneo FC akan kita hadapi di tanggal 5 Desember mendatang. Jadi sudah berapa ya sekarang, tanggal 1 H-3 lagi teman-teman, nggak berasa gitu ya, kita akan menghadapi pemimpin klasemen sementara Borneo FC di tanggal 5 Desember dalam ya apa ya laga tunda lah waktu itu gitu. Nah ini juga ya kita harus syukuri, mudah-mudahan Bojan Hodak punya sedikit motivasi lagi untuk skuad Persib Bandung, karena Borneo FC begitu perkasa gitu ya, pertandingan menang secara beruntun gitu, berapa kali, 10 kali atau 11 kali gitu ya, kalah di kandang dengan dengan Bali gitu ya. Jadi wah ini harus seharusnya menjadi mental yang harus dimanfaatkan, karena kita tahulah ketika menang berkali-kali gitu ya, baik di kandang sendiri, di kandang lawan, ketika di kandang sendiri kalah, nah ini sangat mengganggu mental sebetulnya. Nah ya mudah-mudahan lah Bojan punya sedikit treatment khusus untuk skuad Persib Bandung nanti menghadapi Borneo. Nah untuk kemarin malam teman-teman, ini juga ada kisah yang menarik, bahwa ya teman-teman pasti nanya, wah kok setelah pertandingan kayak Dewa enggak gitu ya, kayak Tom Haye ini sumringah banget, katanya seneng banget, ada apa? Karena teman-teman mesti ingat juga bahwa Bojan Hodak sudah melakukan perbaikan mental, perbaikan juga sedikit apa ya ke batin gitu ya, ke batin baik itu seluruh pemain ataupun ofisial, membangkitkan semangat mereka tuh, percaya diri itu yang susah, dan Bojan bisa membalikan itu semua teman-teman, sehingga ya dikeramasin dulu mah wajar gitu ya, namanya pelatih, pemain ingin memberikan yang terbaik sepenuh hati untuk tim yang dibelanya saat ini. Nah dari treatment hasil pulang dari Lion City itu ya buat pemain yang memang mempunyai mental kuat, pemain profesional, pemain yang ingin selalu berkembang, ingin maju, ya selalu ya dapat satu ilmu baru gitu ya, bukan yang FSMR, bukan yang pundungan gitu ya. Makanya Bojan nggak senang sama pemain itu dipulangin aja ke Bandung. Nah jadi biar tidak mengganggu keharmonisan ruang ganti teman-teman. Tapi ya, alhamdulillah ruang ganti Persib saat ini sudah sehat kembali, sudah positif lagi, sudah semuanya punya percaya diri lagi. Hasilnya kemarin malam menang gitu ya. Nah ini yang harus digarisbawahi oleh teman-teman Boboto, bahwa ada perkataan Bojan Hodak yang memang menarik di sini. Kalau Dewangga kan dimainkan ini karena mereka, atau Dewangga senang banget karena ya ini perdana dia main dari menit awal sampai akhir tidak terganti, dia debut juga, dan Persib menang gitu ya. Debutnya ini luar biasa katanya, walaupun ya sebetulnya ingin ke depannya dikasih kesempatan lagi, ya tinggal dibuktikan saja buat Dewa gitu ya. Kalau Tom Haye juga
menyebut gol perdananya kemarin malam itu menghadapi Madura dia persembahkan untuk keluarganya, karena Tom Haye termasuk salah satu pemain yang tidak membawa keluarganya ke Bandung. Kalau pemain yang lain kan membawa keluarganya ke Bandung, Tom Haye tidak, keluarganya masih ada di Belanda, sehingga dia bilang ya ini sangat berarti karena saya juga kangen, katanya saya juga rindu, saya juga ya kalau apa ya kalau rasa senengnya tuh nggak bisa diungkapin lah, karena ini juga gol perdana ketika ada di klub baru, sehingga ya ini saya persembahkan untuk keluarga, makanya bungahnya ya bungah pisan gitu ya kemarin malam. Nah, kalau untuk Bojan Hodak sendiri teman-teman, Bojan mengatakan bahwa kita memang mengincar kemenangan, tapi ini adalah permainan terbaik kita gitu ya teman-teman. Jadi ingat, Bojan hanya mengatakan 2 kali permainan Persib musim ini yang terbaik. Pertama pada saat menghadapi Bangkok United di Bangkok, kita menang waktu itu 0-2 gitu ya, dan sekarang main di laga away kembali, waktu itu kan away di Bangkok, sekarang away di Madura, menang 1-4. Nah ini juga memang Bojan mengatakan permainan terbaik ya terbukti gitu ya, karena dari mulai perangkat pertandingan menjalankan tugasnya dengan baik, wasitnya baik, permainan Persib baik, Madura juga tidak banyak drama gitu ya, ini juga bermain dengan baik, dan memang kalau pertandingan baik, ketemu pertandingan baik, dipimpin oleh perangkat pertandingan yang baik juga ya, menjadikan satu ekosistem Superliga ini sangat baik teman-teman. VAR juga oke gitu ya, dan lain sebagainya, yang mana ya tidak ada nilai minus di situ. Bojan juga menyebut bahwa pemain yang saya turunkan semua bermain dengan baik, maupun yang cadangan juga semua bermain dengan baik, dan saya sangat menyukai seluruh pemain yang ada yang kemarin malam saya turunkan katanya gitu ya teman-teman. Jadi alhamdulillah minimal mah ruang ganti Persib sudah kondusif, sudah tiis lagi gitu ya, sudah positif. Jadi kita tinggal doakan saja menghadapi Borneo FC kita bisa meraih kemenangan, karena itu sangat penting untuk mengikis jarak dengan sang pemuncak klasmen gitu ya. Nah ini juga teman-teman mungkin ada beberapa yang bertanya gitu ya, yang mana sudah masuk ke tim redaksi, kita coba bahas satu persatu, termasuk nanti juga banyak yang akan kita sapa karena semalam tidak sempat kita bacakan gitu ya. Baik, yang pertama Andrew Jung kenapa nggak masuk DSP Kang dan nggak main karena cedera atau apa? Andrew Jung itu karena regulasinya kan memang pemain asing tidak masuk DSP 2 orang gitu ya. Jadi Andrew Jung dan juga William Marsilio itu tidak masuk DSP. Tapi Jung ada di bangku penonton teman-teman. Nanti kita coba minjem videonya ya. Nanti kita coba tampilkan videonya minjem. Nah, lalu juga kalau untuk cedera, Bojan Hodak mengatakan katanya memang ada cedera ringan. Kalau dipaksakan takutnya bermasalah lebih lanjut ketika yang menghadapi partai selanjutnya, takutnya tidak bisa bermain karena tambah parah. Tapi yang mudah-mudahan tidak ada hal yang serius, yang mungkin sedikit diistirahatkan sajalah gitu ya. Jadi Jung biar bisa maksimal menghadapi Borneo teman-teman gitu. Jadi ya mudah-mudahan terjawab gitu ya, kenapa nggak main, karena pertama regulasi DSP-nya tidak dimasukkan, dan kedua ada cedera ringan katanya. Tapi ya selama mungkin cedera ringan mah ini hanya untuk rotasi saja biar nggak kecapean, karena Bojan kan mengatakan juga seluruh pemain Persib Bandung kecapean, kita jarang mempunyai waktu rehat gitu ya. Lalu yang kedua kumaha Dewangga kelanjutan Kang? Kelanjutan apa ini teh? Ya selama bermain baik, selama menunjukkan determinasi yang luar biasa seperti tadi malam, saya pikir masih aman, kontrak pun ya masih aman gitu ya, masih panjang di Persib Bandung. Jadi ya kita saksikan saja apa kisah selanjutnya Dewangga di Persib Bandung ya. Lalu yang ketiga, Kang, apa benar Mario dan Ole Romeni mau ke Persib? Mario siapa ini teh? Mario, oh ini yang anak muda teh siapa? Mario saya Mario Manzukic ingetnya, Mario Gisra itu enggak ya. Kalau Mario Gisra sudah membantah bahwa dia mengatakan banyak rumors di sana yang mengatakan saya akan begini, saya akan begitu, tapi itu semua tidak benar. Saya tetap akan melanjutkan karir sepak bola saya beserta
agen saya tetap memilih bermain di Eropa katanya gitu ya. Jadi ya kalaupun kita lihat Mario mah masih mentah kene atau ya masih atah kene lah, masih keun lah di luar heula we. Kalau main dipanggil timnas ya oke, tapi kalau bermain di klub Indonesia ya masih jangan dulu lah, masih panjang karirnya gitu ya. Nah ini juga memang tidak ada rumor sebelumnya. Saya juga heran kenapa setiap ada pemain diaspora gitu ya yang mau habis kontraknya pasti diisukan ke Persib Bandung atau ke tim tetangga. Nah ini juga ya kalaupun mau digosipkan rumorsnya yang emang enakeun ya pemain yang berpengalaman aja, pemain diaspora yang berpengalaman yang mana Persib membutuhkan di posisinya, nah itu baru ada kemungkinan. Tapi kalau Mario Gisra itu enggak lah gitu ya. Kalau oleh Romeni ya bisa jadi kalau Persib memang mau gitu ya membutuhkan sosok striker yang mendampingi Jung gitu ya, selain ada Ramon, ya kalau nggak Ramon ya ada William Barros gitu ya. Kalau memang Ramon masih ada di Persib ya kemungkinan Oleh ya belum begitu perlu, tapi kalau memang nggak ada kan ya gimana gitu ya. Oleh juga asal ngobrol aja kan dari Persib ke Pak Erick Thohir ya di kumaha lah carana mau dipinjem atau gimana kan bisa, karena kan untuk Oxford United sahamnya juga katanya sudah 100% milik Pak Erick Thohir, jadi bisa meureun gitu ya Pak Manawi ieu mah. Lalu yang selanjutnya tinggal duo heha Nusa can debut Kang. Oh iya betul, kalau Rezaldi kan memang baru selesai cedera, pemulihan mungkin masih melihat situasi terbarunya gitu ya kalau Bojan Hodak. Tapi kalau untuk Hamra saya pikir dengan kematangan dia sabar pasti dikasih jalannya gitu ya, dikasih menit bermain oleh Bojan Hodak, karena Bojan juga melihat bukan hanya dari skill pemain tapi dari semua aspek gitu ya, dari kemauan dia berlatih secara serius gitu ya, lalu juga dari hal-hal yang lainnya lah. Jadi banyak hal yang dinilai gitu oleh tim pelatih. Jadi minimal sabar, betah di Persib, lah dah gaji lain-lain mah bonus lancar. Yang penting betah dulu, tunjukkan keseriusannya dalam latihan, ya insya Allah dapat menit bermain gitu ya. Jadi tong pundungan intinya mah. Lalu selanjutnya, kalau Persib masuk 16 besar ACL, emang bisa Kang pemain baru langsung bisa main di putaran kedua? Kalau Persib, maksudnya pemain baru, kalau baru beli pemain nih di putaran kedua, nih langsung Persib masuk 16 besar, amin gitu ya, insya Allah masuk. Lalu pemain tersebut bisa dimainkan atau tidak mungkin gitu ya pertanyaannya. Nah bisa teman-teman, jangankan ya sudah berapa jaraknya, udah berapa minggu gitu ya, 2 mingguan pasti bisa. Tapi ya kita juga melihat kemarin waktu saat Selangor FC menghadapi Persib Bandung, Selangor itu membeli pemain beberapa hari sebelumnya ya, lalu 2 jam sebelum kick off katanya itu pemain didaftarkan teman-teman gitu ya, itu bisa masuk backnya yang waktu siapa namanya itu back Selangor yang punten gitu ya, dari Afrika dari mana gitu. Nah itu dia bisa masuk 2 jam loh, 2 jam sebelum kick off pemain tersebut didaftarkan, bisa membela Selangor menghadapi Persib Bandung waktu kemarin gitu ya. Nah ini apalagi dalam jangka waktu beberapa minggu itu bisa gitu ya. Jadi ya insya Allah lah, kalaupun ada perombakan di putaran kedua ya kita mendapatkan pemain yang betul-betul sesuai yang posisi diinginkan Bojan Hodak gitu ya, bukan titipan-titipan lagi. Lalu selanjutnya mah ini teman-teman yang ingin disapa katanya. Baik, mangga. Ada Kang Dedeyana, lalu Kang Umin Pangkas Rambut, Kang Aji Taufik di Ciwasra, dari Ki Sunda juga. Lalu ada Kang Ali Bahtiar Ciwaru Kuningan, dari Nafas Konveksi Lewi Goong Garut katanya. Lalu ada dari Bah Dadang Cibuntu, lalu dari Kang Andra Satria dari Warung Lobak, lalu Kang Deni Konon Cihamplas Cililin, dari Kang Ade Garut Karpau, apa ini teh ya itulah. Lalu dari Boboto Flores NTT, hujan aja katanya di sini ya, sama di Bandung juga hujan aja. Lalu Kang Jenal di Majalengka Jatiwangi, lalu dari Bonjopi Jonggol Boboto Galunggung Selangor.
Oh, beda-beda punten teman-teman. Ini waduh banyak pisan. Saya coba bacakan lagi ya. Saya ulangin dulu dari Bobotoh Galunggung, lalu dari Bobotoh Selangor Malaysia. Wah, baru diomongin. Panjang umur. Lalu Kang Nanang Tiger Boy, Manonjaya Tasik, Kang Doni Cipatik, dari Bobotoh Padalarang, Kang Pudin, Bobotoh Medland, lalu dari Viking Ranjeng, Bobotoh Bandung Barat, Paku Haji, dari Abah Sindang Panon Purwakarta, dari Bobotoh Soreang, Bobotoh Kramat Kuningan, Bobotoh Galunggung Tasik, Bobotoh Dauan Majalengka, Kang Uke di Sinlai, lalu Bobotoh Tarogong Garut, Bobotoh Dago Bandung Utara, Kang Udin dari Cirebon, lalu dari Bobotoh mana lagi ini teh, aduh kasaliwar saya. Oh, Bobotoh Purwasari Kuningan, Bobotoh Majalengka, Bobotoh Bogor Sentul, Bobotoh Riau, Bobotoh Tanjung Siang Subang, Bobotoh Sambul Jati Tasik Utara, Boboko Jati Handap, Bobotoh Cahem, Boboko 74 LBC Limbangan Garut, Bobotoh Paku Haji, Bobotoh Cipatat, Bobotoh Talaga Majalengka, Bobotoh Bojong Padamulya, Bobotoh Bojong Padamulya, Cihaur Beuti Ciamis. Wah, lengkap ini, mantap. Lalu Bobotoh Pangandaran, dan terakhir dari Bobotoh Cibaduyut. Hatur nuhun Bobotoh yang sudah bergabung di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan informasi bermanfaat gitu ya, informasinya, dan menambah wawasan teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.